Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Angelina Kosakoy, mahasiswi SD Rumah Murid Kristus semester 1. Dan di sini saya akan membawakan mata kuliah prolegomena dosen pengampu Pendeta Dr. David Araro. Di sini saya akan membawakan yang berjudul Prinsip Berteologi. Prinsip berteologi, keyakinan dasar yang harus kita miliki ketika akan melaksanakan aktivitas berteologi. Beberapa prinsip yang akan dikemukakan. Yang pertama, teologi harus memuliakan Tuhan dalam Roma 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Di sana Rasul Paulus mencela orang yang kafir yang ada di Roma yang mengenal Tuhan melalui pewahyuan umum, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang memuliakan Tuhan. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan seharusnya membawa seseorang untuk memuliakan Tuhan. Mungkin wahyu umum agak kurang cukup untuk membawa seseorang memuliakan Tuhan. Tapi dengan wahyu khusus, maka dengan pengenalan tersebut akan membawa seseorang memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasarkan pada Alkitab. Dalam Galatia 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke Galatia 1 ayat ke-6, Rasul Paulus menyampaikan dengan sangat tegas untuk sangat hati-hati, sangat waspada ketika ada orang datang dengan berbagai ajaran tapi tidak berdasarkan Injil yang benar, yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, di sini juga yang ketiga, membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6, satu penegasan dari Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita tidak bisa mencari Tuhan kalau ia tidak berkenan untuk kita temui. Jadi ada prinsip anugerah Tuhan untuk memberi diri, dijumpai, ditemui. Nah, ketika Tuhan sudah memperkenalkan kita untuk ditemui, Allah yang transcendent sudah masuk dalam satu dimensi yang imanen, maka menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan relasi hubungan yang harmonis, intim, yang akrab dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan masuk pada perumusan teologi yang salah. Nah, yang keempat, berteologi harus memiliki pikiran rohani. Pikiran rohani yang dimaksudkan adalah pikiran yang melampaui kebiasaan-kebiasaan berpikir dunia. Jadi kita harus sadar bahwa hukum alam, hukum logika bisa ada kemungkinan tidak akan sinkron dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab. Contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 keping roti dengan 2 ekor ikan. Orang kalau tidak rohani, ia akan berpikir itu adalah suatu kemustahilan, sehingga dia mampu untuk mengerti, mampu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kelima, untuk mengembangkan teologi perlu menyelidiki yang teliti, komprehensif, dan mendalam. Yang harus kita lakukan adalah bangun persekutuan dengan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan, tetapi kita juga harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui penyelidikan Alkitab yang detail, komprehensif, dan mendalam. Nah, yang keenam, teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Maksudnya adalah teologi yang praktis, artinya dapat diterapkan. Kemudian kita perlu mengupayakan teologi yang kontekstual. Maksudnya kontekstual, teologi yang cocok sesuai dengan kondisi dan keadaan, kemungkinan kontemporer, sesuai dengan masa, sesuai dengan kekinian. Komunikatif artinya dapat dikomunikasikan. Yang ketujuh ialah teologi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 24 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Roh Kudus mengajarkan kita akan segala sesuatu. Jadi semua kegiatan
berteologi itu semuanya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus mengendalikan proses berteologi dari dulu sampai sekarang. Demikianlah prinsip berteologi yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati puji Tuhan.